Halo, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Ihsan Kusuma. Kali ini kita akan membahas tentang matematika, tentang bagaimana cara menjumlahkan pecahan dan mengurangkan pecahan. Nah, di video sebelumnya itu sudah saya jelaskan tentang pembagian-pembagian pecahan, yaitu ada bilangan dan ada penyebut. Nah, caranya kalau ingin menjumlahkan dan ingin mengurangkan pecahan, yang pertama kali kita perhatikan adalah penyebutnya. Apakah penyebutnya sudah sama atau belum? Kalau penyebutnya sudah sama, berarti boleh atau langsung kita jumlahkan atau langsung kita kurangkan. Lain hal, kalau misalnya penyebutnya berbeda, berarti harus kita samakan terlebih dahulu. Tetapi kali ini kita akan langsung saja masuk ke dalam contoh soal, yaitu tentang penjumlahan pecahan. Nah, di sini tentunya yang pecahannya penyebutnya sama. Nah, di sini langsung saja kita masuk. Di sini misalnya 2/4 ditambah 3/4. Nah, ini contoh penjumlahan pecahan. Karena di sini penyebutnya sudah sama, maka tinggal kita tambahkan. Tapi harus diingat, dalam penjumlahan dan pengurangan pecahan, penyebut ini tidak kita jumlahkan. Penyebutnya tetap. Yang berubah hanya pada bagian pembilang, yaitu pada bagian atas. Sedangkan pada bagian penyebut itu tetap. Kalau 4 dan 4 jangan kita jumlahkan jadi 8. Berarti itu salah. Kita di sini harus tetap menuliskan 4. Penyebutnya sama. Nah, tinggal jumlahkan pada bagian atas. 2 ditambah 3 maka menghasilkan di 5. 5/4. Nah, kalau misalkan adik-adik atau kawan-kawan menuliskan di sininya 8. Nah, berarti ini salah. Penyebut itu tidak boleh kita jumlahkan kalau pada bagian penjumlahan dan pengurangan nanti. Makanya di sini bagian penyebutnya tetap kita tulis 4. Sedangkan bagian pembilangnya itu yang kita jumlahkan. Misalnya lagi di sini kita rubah contohnya. Di sini ada 1/3 ditambah 4/3. Nah, sama juga seperti ini. Yang kita jumlahkan adalah pada bagian pembilang, yaitu 1 dan 4. Sedangkan pada bagian penyebut itu tetap. Berarti ini tetap 3. 1 ditambah 4 adalah 5. Nah, karena ini penyebutnya sama, maka langsung kita tambahkan. Nah, ini untuk contoh soal yang penjumlahan. Sekarang kita coba yang contoh pada bagian pengurangan. Nih, kalau pengurangan yang juga sama, caranya masih tetap sama. Misalnya di sini ada 5/4 dikurang, misalnya di sini ada 2/4. Nah, kalau pada bagian pengurangan penyebutnya juga tetap, jangan dikurangin. 4 dikurang 4 nggak boleh. 4-nya tetap kita tuliskan 4. Sekarang yang kita kurangin adalah pada bagian pembilang. 5 dikurang 2, jawabannya adalah 3. Nah, ininya tetap. Kalau kawan-kawan atau adik-adik menuliskan 0 di sini, berarti ini salah. Nggak boleh. Jadi ini harus tetap kita tulis dengan penyebutnya 4. Nah, kita coba lagi. Misalnya di sini 8. Di sini 8. Di sini kita ganti. Misalnya di sini 4 dan di sini 1. Nah, kalau untuk soal seperti ini juga sama. Penyebutnya di sini 8 dan 8, maka 8-nya tetap. 4 dikurang 1 berapa? Yaitu 3. Nah, ini untuk contoh pengurangan. Seperti yang ada di buku Erlangga, coba kita lihat pada halaman di sini misalnya. Pada halaman 75
buku Erlangga halaman 75, Bu Petik 3E halaman 75. Di situ ada penjumlahan pecahan. Nah, coba lihat di halaman sebelahnya di halaman 77. 77 nomor 5. Coba kita perhatikan 77 nomor 5. Di situ katanya tinggi tono 6/5. Nih, 6/5 meter. Roni 1/5 meter lebih tinggi dibandingkan Tono. Berapa meter tinggi Roni katanya. Nah, jadi untuk soal nomor 5 pada halaman 77 itu hanya perlu kita tambahkan agar kita dapat mengetahui tinggi aslinya si Roni berapa. Nah, katanya di situ perbandingannya adalah 1/5 lebih tinggi dibandingkan Tono. Maka tinggi Tono tinggal kita tambahkan tadi. Tambahkan perbandingannya yaitu 1/5. Nah, ini untuk contoh penjumlahan. Berarti tinggal kita tambahkan 6 tambah 1 adalah 7. Dan penyebutnya tetap. Nah, berarti dapat kita peroleh untuk soal nomor 5 halaman 77 adalah tinggi Roni adalah 7/5 meter. Nah, itu untuk contoh penjumlahan. Nah, sekarang coba kita contoh nomor 6. Dilihat. Ibu, contoh nomor 6 halaman 77. Saya bacakan soalnya. Ibu membeli 1/2 kilogram gula. Ibu membeli 1/2 kilogram gula. Ibu juga membeli 1/2 kilogram garam. Nah, berarti itu nanti ada 2. Di sini ada lagi 1/2 gram, ini garam. Kita lambangkan dengan GR. Yang awalnya tadi gula, kita lambangkan dengan GL. Nah, pertanyaannya, apabila digabung berapa kilogram gula dan garam yang ibu beli? Nah, pertanyaannya tadi apabila belanjaannya digabung katanya, berarti tinggal kita tambahkan. Berarti ini tinggal ditambahkan. Nah, 1 tambah 1 adalah 2. 2 dengan 2 tetap 2. Nah, berarti berat belanjaan ibu adalah 2/2. 2/2 ini berapa? Yaitu 2 dibagi 2, yaitu 1. Nah, ini untuk contoh tentang penjumlahan pecahan yang penyebutnya sama. Sedangkan untuk contoh pengurangan bisa kita buka pada halaman, bentar. Nih, kita buka pada halaman 106. Itu untuk contoh pengurangan pecahan. Buku 3E halaman 106 Erlangga, Bu Petik 3E. Nomor 3. Nomor 3 di situ ada 6/4 dikurang 1/4. Nah, nomor 3 itu ini bisa langsung dikerjakan, berarti 6 dikurang 1 5. 4 dan 4 tetap 4. Nah, ini untuk jenis soal yang langsung. Coba kita menggunakan soal cerita, yaitu pada nomor 7 halaman 107. Nah, di situ nomor 7 halaman 107. Saya bacakan soalnya. Ibu membeli 4/5 kilogram. Nah, tepung beras katanya. Kemudian ibu juga membeli gula 1/5 kilogram. Lebih ringan dari berat tepung beras. Berapa kilogram berat gula yang dibeli oleh ibu? Nah, untuk soal nomor 7 ini bisa langsung kita kurangkan. Saya bacakan ulang. Ibu membeli 4/5 kilogram tepung beras. Ibu juga membeli gula 1/5 kilo lebih ringan dari berat tepung beras. Berapa kilogram berat gula yang dibeli oleh ibu? Nah, berarti 4/5 ini tinggal kita kurangin dengan 1/5 kilo tadi yang lebih ringan. Berarti kurangin 1/5.
Nah, maka bisa kita dapat 4 dikurang 1 yaitu 3, dan penyebutnya tetap. Nah, jadi berapa kilogram berat gula yang dibeli oleh ibu? Yaitu 3/5 kilogram. Nah, ini untuk contoh pada pengurangan pecahan. Oke, sekian penjelasan dari saya. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.